Halo, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, waktu lagi masak air, atau lihat genangan air di jalan yang tiba-tiba hilang? Pas kena panas matahari, kemana perginya air itu? Jawabannya adalah, airnya menguap. Tapi, kenapa ya air bisa menguap kalau dipanaskan? Yuk, kita bahas bareng-bareng misteri sederhana ini. Pertama, kita harus kenalan dulu sama yang namanya molekul. Bayangin aja, air itu terdiri dari jutaan, bahkan miliaran partikel super kecil yang disebut molekul air. Molekul-molekul ini nggak diam aja loh. Mereka terus bergerak, bergetar, dan saling berdekatan satu sama lain. Inilah yang membuat air jadi cair. Mereka punya ikatan, tapi ikatannya cukup fleksibel, jadi mereka bisa mengalir kemana-mana. Nah, sekarang, apa yang terjadi kalau kita panaskan airnya? Ketika kita memanaskan air, sebenarnya kita sedang memberikan energi tambahan ke molekul-molekul air ini. Energi ini namanya energi panas atau energi termal. Sama seperti kita kalau minum kopi jadi lebih bersemangat. Molekul air juga jadi lebih aktif dan bergerak lebih cepat ketika dapat energi panas. Bayangin molekul-molekul ini seperti sekelompok orang di sebuah ruangan yang tadinya cuma ngobrol santai, terus tiba-tiba musik kencang diputar. Pasti mereka jadi lebih banyak bergerak. Bahkan mungkin mulai menari-nari dengan heboh, kan? Nah, molekul air juga begitu. Semakin panas suhunya, semakin cepat dan heboh gerakan mereka. Mereka mulai saling menabrak satu sama lain dengan lebih kuat. Gerakan super cepat ini membuat beberapa molekul yang paling energik, terutama yang ada di permukaan air, akhirnya punya cukup kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan teman-temannya. Mereka seolah-olah terlempar keluar dari kelompoknya dan terbang bebas ke udara. Proses inilah yang kita sebut penguapan atau evaporasi. Molekul air yang tadinya berwujud cair, sekarang berubah wujud menjadi gas, yang kita kenal sebagai uap air. Uap air ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Makanya air di panci atau genangan seolah-olah menghilang. Menariknya, penguapan ini nggak cuma terjadi pas air mendidih di suhu 100 derajat Celcius loh. Proses ini bisa terjadi pada suhu berapapun, bahkan saat airnya terasa dingin. Itulah kenapa baju basah yang dijemur bisa kering, walaupun cuaca nggak terlalu panas. Selama ada energi panas, entah itu dari matahari, angin, atau bahkan suhu ruangan, molekul air akan terus bergerak dan beberapa di antaranya akan berhasil menguap. Hanya saja, semakin tinggi suhunya, semakin cepat proses penguapannya karena lebih banyak molekul yang punya energi untuk kabur. Saat air mencapai titik didih, yaitu 100 derajat Celcius, pada tekanan udara normal, penguapannya terjadi sangat cepat dan hebat. Kita bisa lihat gelembung-gelembung udara muncul dari dasar panci. Gelembung itu sebenarnya adalah uap air yang terbentuk di dalam air, bukan cuma di permukaan. Ini namanya proses mendidih atau boiling. Jadi, kesimpulannya sederhana. Air menguap saat dipanaskan karena energi panas membuat molekul-molekul air bergerak lebih cepat. Gerakan ini membuat beberapa molekul punya cukup kekuatan untuk melepaskan diri dari wujud cairnya dan berubah menjadi gas atau uap air yang terbang ke udara. Fenomena ini adalah bagian penting dari siklus air di planet kita, yang membuat hujan turun dan kehidupan bisa terus berlangsung. Gimana? Sekarang sudah lebih paham kan? Sains itu seru banget ya, kalau kita gali lebih dalam. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.